Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Nindya Ramadhani Zafi dengan NIM 3 digit terakhir 071. Saya dari kelas 2B, jurusan Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Abdul Ghafur SAG MA. Baik, pada video ini saya akan membahas materi yang telah didiskusikan oleh kelompok saya, yaitu kelompok 11, dengan materi mengungkapkan pendidikan sosial menurut para mufassir Al-Quran. Apa sih pengertian dari pendidikan sosial menurut para mufassir Al-Quran? Baik, pendidikan sosial adalah upaya menanamkan nilai-nilai akhlak, keadilan, kerjasama, dan ilmu pengetahuan yang diambil dari ajaran Al-Quran dan hadis. Tujuannya untuk membentuk suatu individu yang mampu berinteraksi dengan baik dalam masyarakat, menjunjung tinggi keadilan, dan berkontribusi positif terhadap lingkungan sosial mereka. Pendidikan sosial menurut para mufassir Al-Quran merujuk pada surat, diantaranya surat Al-Qasas ayat 77, surat Al-Ahzab ayat 21, dan surat Al-Hujurat ayat 11-13. Yang pertama, surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri dan akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari ayat ini yaitu memberikan panduan hidup yang seimbang antara mengejar akhirat dan tidak melupakan kehidupan di dunia. Ayat ini juga menekankan pentingnya berbuat baik dan menghindari perbuatan yang merusak. Dengan mengikuti nasihat ini, seseorang dapat mencapai kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Lalu yang kedua, surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21 ini menekankan pentingnya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi seorang muslim, mengikuti contoh Rasulullah adalah cara terbaik untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam dan mencapai ridho Allah. Ini melibatkan meniru akhlak, ibadah, interaksi sosial, dan seluruh aspek kehidupan Nabi. Oleh karena itu, ayat ini mendorong umat Islam untuk terus mempelajari sirah atau sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam mengamalkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, surat Al-Hujurat ayat 11-13. Ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhara qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala
أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lainnya, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan ini lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok ya. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ayat ini mengajarkan kita untuk tidak merendahkan orang lain melalui mengolok-olokkan atau pemberian gelar-gelar yang buruk. Ayat ke-12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ithamun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari ayat ini yaitu menghindari sikap buruk seperti prasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing. Ini penting untuk menjaga keharmonisan dan saling percaya dalam masyarakat. Ayat ke-13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, lagi Maha teliti. Nah, ayat ini menekankan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, dan kemuliaan seseorang diukur dari takwanya. Hal ini mendorong untuk fokus pada peningkatan ketakwaan daripada kebanggaan pada status sosial atau asal-usul. Baik, sekian pembahasan dari saya tentang materi mengungkapkan pendidikan sosial menurut para mufasir Al-Quran. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.